Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan melanjutkan chapter 2 Let's Live a Healthy Life pada buku Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally untuk siswa kelas 9 SMP. Kali ini kita fokus ke halaman 28. So, without any further ado, let's get started. Alright, my students, silakan buka buku halaman 28, Collecting Information, mengumpulkan informasi. We will work in groups. We will discuss to decide what to do and not to do in the kitchen, the library, and in the market, and state the purposes. Kita akan bekerja di dalam kelompok, kita akan diskusikan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dan tidak akan dilakukan di dapur, di pustaka, dan di pasar. Dan nyatakan tujuannya. Oke, kita lanjut. Here are what we will do. First, we will write down what to do, what to and not to do in each place with the purposes. Here, we can use English or Bahasa Indonesia. Second, we will discuss to state each sentence in English. Third, every one of us will handwrite the sentences on a piece of paper. Finally, we will present our group's work to the class orally. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan tulis tangan apa ya dan tidak dilakukan atau apa yang akan dilakukan dan tidak dilakukan di masing-masing tempat dengan tujuannya. Masing-masing tempatnya yang mana tadi? Kitchen, library, dan market. Berikut kita bisa gunakan bahasa Inggris. Jadi pada tempat ini ketika kamu tulis tangan itu bisa tulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kedua, kita akan diskusikan pernyataan masing-masing kalimat di dalam bahasa Inggris atau kita tuliskan dalam bahasa Inggris setelah itu ya. Ketiga, masing-masing kita akan tulis tangan kalimat-kalimat di selembar kertas. Terakhir, kita akan mempresentasikan atau tampil gitu ya di depan dengan kelompok kerja kita untuk di kelas secara oral. Oral itu secara lisan. We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. While we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan tepat. Punctuation marks ya. Karena dalam menulis kita harus menggunakan tanda baca yang tepat. Sambil menulis, kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Jika kita memiliki masalah, kita bisa bertanya ke guru untuk minta bantuan. Alright. Oke, murid ibu gambarkan seperti ini ya latihannya, dimana kita akan membuat nanti listnya, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan dan tujuannya untuk apa. Ibu kasih contoh. Oke, misalnya apa yang tidak kamu yang harus kamu lakukan di dapur, in the kitchen. Contohnya clean the oven. Nah, setelah kita memasak menggunakan oven, tentunya kita harus membersihkannya. Apa sih tujuannya kita bersihkan? Berarti kita bisa bilang, kita bisa gunakan conjunction yang sudah kita pelajari seperti nah ini, so that, in order to, atau to. Nah, di video sebelumnya Ibu udah jelaskan juga ya penggunaannya. Oke, jadi bersihkan oven. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, jawabannya kita pakai conjunctionnya in order to. Titik-titik. Untuk apa kita bersihkan oven? Agar atau untuk. Nah, kalau mau negatif boleh juga in order not to titik-titik, agar tidak apa. Nah, Ibu kasih contoh dengan penggunaan not aja. Agar tidak. Ibu kasih contoh. Nah,
In order not to get damaged, agar tidak mudah rusak atau tidak rusak. Ini ibu kasih warna merah, dan ini ibu garis bawah, ibu hitamkan notnya karena kita sarankan dengan negatif, ibu kasih merah. Oke, bersihkan oven supaya tidak cepat rusak. Oke, ini harus dilakukan. Oke, karena ini tidak, berarti kita kasih strip saja. Oke. Nomor 2. Sekarang kita fokus ke apa yang tidak kamu lakukan di dapur. Oke, ibu kasih contoh yang tidak boleh dilakukan di dapur. Contohnya, do not mix water and hot oil. Jangan campurkan air dengan minyak panas. Tujuannya supaya apa? Kalau kamu campurkan minyak dengan minyak panas dengan air, tentunya akan panas gitu dan bisa terbakar kita ya. Oke, ibu kasih contoh tujuannya. Here we go. Oke, misalnya agar tidak. Oke, ibu, ini adalah ibu garis juga, ibu hitamkan deh. Nah, ini ibu merahkan karena dia dalam bentuk negatif ya, agar tidak terbakar parah. Oke, kalau kamu campurkan pasti akan meletup-letup dan bisa terbakar tangannya, bisa tangan, bisa muka, bisa lain-lainnya. So, tujuannya in order not to get seriously burned. Nah, ibu garis bawah deh yang ini adalah conjunction yang kita gunakan untuk memberikan purpose, dan yang get ini merupakan apa? Kata kerjanya. Oke, gimana murid ibu? Ibu udah kasih 2 contoh. Selanjutnya itu tugas kamu dengan teman-teman, temukan apa yang tidak harus dilakukan dan harus dilakukan di dapur dan tujuannya apa. Oke, sekarang masuk ke yang kedua, yaitu di mana tadi di dapur, sekarang di library, di pustaka. Apa yang harus kamu lakukan di pustaka? Oke, sebagai contoh misalnya keep silent. Nah, di pustaka kita harus keep silent, artinya tidak boleh ribut-ribut, jaga mulutnya gitu ya, tetap diam. Jadi kalau membaca cukup dalam hati. Tujuannya apa? Kamu bisa bilang in order to, in order to apa? Oke, sebentar. Kita ganti aja dengan conjunction yang lain, seperti contoh. Oke, penggunaan conjunction so that lagi ya. So that the library is not noisy. Nah, jaga bicaranya agar pustaka tidak ribut. Nah, ingat, kalau penggunaan so that beda dengan in order to. Di video sebelumnya udah Bu jelaskan. Kalau in order to atau in order not to, kita ikuti oleh kata kerja dasar get atau bear verb. Sedangkan so that kita harus ikuti dengan kalimat, harus ada subjek dan predikat atau verbnya. Contohnya ini, the library is not noisy, itu adalah kalimat. So, the library subjeknya, ibu garis bawahi, dan is ini adalah kata kerjanya, is not noisy. Oke, begitu. Nah, bagaimana dengan yang tidak boleh dilakukan di pustaka apa? Tidak boleh bawa makanan misalnya. Do not bring food to the library. Nah, tujuannya supaya apa? Oke, mari ibu temukan sendiri ya. Bisa menggunakan so that, bisa menggunakan to. Boleh ibu kasih tunjuk di sedikit ini conjunctionnya to apa? Agar apa? Oke. Berikutnya silakan latihan sendiri dengan teman-teman ya. Ibu udah kasih contoh. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Collecting information di pasar. Apa yang harus kamu lakukan di pasar? Oke, so ibu kasih contoh ya. In the market, apa yang harus kamu lakukan? Seperti bring your own shopping bag. Sebaiknya kamu bawa
tas belanjaan kamu sendiri atau kantong belanjaan sendiri. Tujuannya apa? Nah, sekarang kan dunia udah penuh tuh sama-sama sampah. Kita bawa in order not to apa? Kamu jelaskan sendiri. Ayo, kira-kira agar tidak membuat banyak sampah atau so that, boleh dengan so that, agar tidak menciptakan banyak sampah plastik misalnya, atau menghemat misalnya. Kalau bawa sendiri kadang kan ada tuh shopping mall atau market yang tidak menyediakan kantong. Kalau kita kalau kita mau kantong, kita harus bayar 100, 200 atau 1.000 rupiah, seperti di kota-kota besar, Bali, Jakarta udah seperti itu ya. Nah, ini salah satu antisipasi kita bawa shopping bag sendiri. Oke, apa yang tidak harus kita lakukan di market, baik marketnya tradisional market atau modern market, apa yang tidak harus kita lakukan? Oke, di era pandemi ini contohnya avoid panic buying. Nah, kita hindari cara membeli yang sangat panik, takut nggak kedapatan stok atau apa. Jangan, hindari hal-hal itu kalau kita belanja di market. Jadi tujuannya supaya apa? So that, ayo cari alasannya. Atau to boleh juga, untuk apa? Atau boleh in order to atau in order not to. Ayo, murid ibu silakan cari alasannya sendiri atau tujuannya. Apa gunanya kita tidak membeli secara banyak atau panik gitu, supaya tidak kehabisan stok, kita beli dah sampai panik. No, jangan. Nah, temukan ya jawabannya. So, murid ibu bisa cari atau diskusi dengan teman untuk mendapatkan jawaban ini. Oke, gimana murid ibu? Semoga ini bermanfaat dan membantu kamu mengerjakan tugas di rumah. See you, bye-bye. Assalamualaikum.